Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumil qiyamah. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'allim ingkang dipun rahmati Allah, alhamdulillah atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, terutama karunia iman, karunia kesehatan, sehingga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan berkumpul, bertolabul ilmi di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal kita di bulan Ramadan Allah menerimanya, sehingga dengan berakhirnya Ramadan nanti Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan di akhirat nanti Allah meringankan hisab kita, dan dengan ridhonya Allah memasukkan kita semuanya, terkhusus yang hadir di sini, dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, uswah kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di jalan beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah matur nuwun jazakumullah khairan. Niki dipun kasih kesempatan silaturahmi kembali dengan jamaah Masjid Al-Mu'allim. Setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu saya sudah kesini, nggak pernah kesini. Berarti bapak-bapak sampun boten asin kali kula nggih. Wis tahu ngoten nggih. Mung enten sing anyar, Pak. Nek pas mriki wingi anake nembe 7, saniki pun 8. Tambah melih niki, Pak. Tambah setunggal melih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, pastinya mengetahui, menyadari, kemudian dibuktikan dengan amal tindakan, bahwasanya kita hidup di dunia ini semuanya menyadari niki sementara. Gimana Pak? Pasti semua menyadari bakalan meninggal. Ada memang orang yang kadang ditutupi hatinya, merasa akan hidup terus, sehingga lupa ibadah, tenggelam dengan kenikmatan. Tapi saya yakin semua yang hadir di sini meyakini, menyadari bahwasanya hidup teng dunia ini wong sementara. Hari ini kita hadir yang di ruangan tengah ini sebagai bapak-bapak, tapi mungkin 20-40 tahun yang lalu atau mungkin 50 tahun yang lalu lare-lare di Pak nggih. Begitu juga ibu-ibu yang di belakang dulu, sekarang saja disebut ibu-ibu, mbah, simbah, tapi mungkin 40-50 tahun yang lalu kasih lare-lare. Begitu juga hari ini kita masih di sini, masih bisa bercanda, masih bisa guyon, masih bisa kumpul. Tapi 5-10 tahun lagi atau 1 tahun lagi atau 1 bulan, kita nggak tahu. Bahwasanya bisa jadi kita sudah ada yang berkalang tanah. Dan kita meyakini bahwasanya berakhirnya kehidupan atau ketika kita meninggal itu bukan akhir, Pak. Itu hanya
pintu untuk kehidupan selanjutnya. Sebagaimana ketika seorang anak di dalam kandungan di dalam kehidupan yang sempit sebatas perut, ketika lahir maka dia mendapatkan kehidupan yang baru, yaitu dunia yang luas. Nah, nanti begitu seseorang meninggal, maka dia akan mendapati kehidupan yang lebih luas lagi atau lebih sempit lagi rasanya. Tergantung bagaimana kita di dunia ini. Nah, maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, di sini saya menyampaikan tentang nanti gambaran surga. Jadi supaya nanti kita bersemangat untuk mendapatkannya. Karena saya yakin tidak ada satupun orang beriman hidup di dunia ini yang tujuannya nanti ingin mendapatkan surga. Laras napa laras Bapak Ibu? Nah, kalau kasih gambaran, jadi surga itu tempat kenikmatan yang nanti nikmatnya tidak pernah kita bayangkan saking nikmatnya. Tapi Rasulullah SAW memberikan gambaran surga yang paling ringan, surga yang paling rendah, atau bahasa Arabnya penduduk surga sing paling kere. Gambarannya kados pundi? Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penghuni neraka untuk penghuni neraka terakhir yang keluar dari neraka untuk keluar dari neraka. Maka penghuni surga nanti ada yang namanya penghuni surga namanya Jahannamiyun, yaitu mantan penduduk neraka Jahannam. Nah, ketika penduduk neraka ini diperintahkan keluar dari neraka, maka dia keluar dengan merangkak, tentunya dengan badan yang gosong. Setelah itu dicelupkan ke air kehidupan, hidup kembali seperti semula dengan rupa yang lebih baik dibandingkan ketika di dunia. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai hambaku, silahkan kamu masuk ke surga. Maka orang ini kemudian berjalan. Tapi karena mungkin di dunia ini juga orang ngeyel, Pak, newaya sholat ya ora gage-gage, puasa ya piye ngoten nggih. Jadi ketika berjalan menuju surga, neng pikirannya ngeten. Balik lagi dia, ya Allah, aku ora sida mlebu surga wae. Lah ngapa ketoke surga ki wis kebak, ora nenggon. Dipadake mlebu nang mriki pun boten enten tanah kaplingan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kamu masuklah ke surga. Surga untukmu itu yang akan kamu dapatkan seperti kenikmatan yang diberikan kepada penduduk bumi, kedudukan sebagai raja yang paling kaya dikalikan 10 kali lipat. Ini penduduk surga sing paling melarat, jadi koyo ning dunya raja sing paling sugih dikalikan 10 kali lipat. Raja sing paling sugih sinten, Pak? Anda presiden raja tadi, aku ngomong raja Fir'aun. Ini pun masa lalu, hebat-hebatnya Fir'aun waktu itu jaringan Android, ya. Nah, raja hari ini saja, apakah raja Brunei, raja Inggris, raja Jogja, raja Spanyol, raja Jogja pun sugih kan itu, kemudian raja Brunei Darussalam, ya, raja Spanyol, raja Inggris. Nah ini untuk penduduk surga yang paling kere, kenikmatannya seperti raja yang paling kaya dikalikan 10 kali lipat dengan diberi 1000 pelayan. Enten Pak, gak ada pegawai 1000. Ya ini. Nah, enten ya alhamdulillah. Nah, niki gambaran penduduk surga sing paling ringan iki kados ngeten. Nah, sementara penduduk neraka yang paling ringan, sebagaimana sering kita mendengar, yaitu apa? Ketika kakinya menginjak batu yang kecil, atau dalam riwayatnya disebutkan dipakaikan sendal, baru sendalnya ini loh ya, maka kepalanya langsung mendidih. Ini siksa yang paling ringan, yang salah satunya diperuntukkan bagi
Abu Thalib, pamannya Rasulullah yang banyak bantu Islam tapi tidak mau masuk Islam. Nah, apalagi padahal kita bayangkan siksa neraka itu di dunia kok seperti itu tadi, kepalanya dipanasi sampai mendidih. Wong kita kena mawa sithik mawon kepletikan geni napa kepletikan minyak nek masak niku mboten sepira awake dhewe langsung teriak-teriak nggih nyuntulung jubuke minyak napa jubuke odol. Nek neraka kados ngoten. Terus sedaya sepakat nih Pak nih, sedaya cita-citanya mlebu swarga. Nah, soalnya nggih enten Pak, enten sing artis ngendikan ngoten, aku pilih mlebu neraka nek kancane akeh. Ning kono rame, bayake ning dunya Pak ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi gambaran surga, kalau buka bersama kemarin saya menyampaikan gambaran neraka, maka sekarang saya menyampaikan gambaran surga, nama-nama surga dan calon penghuninya. Jadi ada 8 nama surga, dan nanti kita masuk pintu yang mana saja, monggo mawon Pak nggih, sing penting mlebet swarga, mboten kaya tiyang mau Pak. Sehingga dadak dipun siksa rumiyin. Tentunya kita sedaya pengin yang mlebet swarga langsung, gimana? Nah, ingkang kaping sepindah nami surga nggih menika surga Firdaus. Niki surga tertinggi yang diperuntukkan untuk orang-orang beriman. Ini surga Firdaus, ini surga tertinggi yang diperuntukkan untuk orang-orang beriman yang menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak diperlukan. Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lisan keluar dari lisannya kecuali sesuatu yang menyenangkan orang lain. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Jadi orang yang senantiasa menjaga sholatnya, sholat tepat waktu dipenuhi rukun-rukunnya, dipenuhi haknya. Kemudian orang yang senantiasa membayar zakat. Jadi dari kekayaan yang dia dapatkan, haknya orang miskin dia keluarkan. Haknya orang miskin yaitu apa? Zakat. Karena zakat itu salah satu namanya itu nama dan tahur. Jadi mensucikan harta, kemudian menumbuhkan harta. Jadi yang senantiasa mengeluarkan zakatnya, maka hartanya akan bersih dan juga akan senantiasa bertambah. Kemudian juga orang yang senantiasa menjaga amanah. Amanah itu bisa anak, istri itu amanah, bisa juga jabatan. Walaupun cuma ketua RT itu amanah, betul Pak? Kamu disebutkan Bapak RT, kebetulan saya Bapak RT ya. Jadi RT RW, kepala keluarga itu juga amanah, artinya ada di dalamnya ada yang mesti dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau sudah camat, bupati, gubernur, presiden, mungkin kepala dinas dan lain sebagainya, dirjen dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan amanah, yang kalau amanah ini dilaksanakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ringan hisabnya, tanda tangannya menjadikan mudah masuk surga. Kemudian juga orang yang senantiasa menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan artinya kemaluan tidak digunakan, tidak ditaruh di tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bicara kemaluan hari ini, kita miris Pak ya. Kita prihatin. Di Lampung itu ada anak SMP diperkosa oleh 10 orang laki-laki yang masih seumuran. Ini kan naudzubillah min dzalik. Maka salah satu orang yang akan mendapatkan surga Firdaus yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka surga Firdaus ini di sana penghuninya para anbiya, para rasul, para mujahidin,
orang-orang soleh, dan tentunya kita berharap di sana. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau minta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Ya Allah, tempatkanlah saya surga di surga Firdaus. Ojo begini, ya Allah, tempatlah, jadikanlah aku masuk surga orang ketan surga sing paling ngisor ya rapopo. Jangan Pak, nek paling ngisor ora keturutan malah kejeblos. Tapi nek mintanya surga Firdaus mboten keturutan, setidaknya angsal ngandhape tesi surga. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yaitu surga Aden, yaitu surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya surga memang untuk orang yang beriman. Nah, surga Aden bagi orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bertakwa itu banyak maknanya, termasuk orang yang takut kepada Allah, orang yang senantiasa menyandarkan masalahnya itu hanya pada Allah. Jadi Allah, nek enten masalah, orang kokean sambat kali tonggone, bahkan juga mboten kakean sambat kali bapak atau ibunya, semuanya dia adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh masalahnya. Kira-kira awake dhewe kadang masalah mboten Pak Bu. Masalah nopo Pak? Akeh. Biasanya nek utang. Nah, main utang cepet lunas pripun Pak? Ya. Terus pripun Pak? Nek utang kok ngadu sama orang tambah susah. Wong dadi do ngerti ya ora ditalangi. Terus mengadulah sama Allah, ya Allah, banyak utangnya ya Allah, minta solusi, semakin mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak baca Al-Quran, mudah-mudahan Allah berikan solusi. Nah, surga ini diciptakan dari intan yang putih. Wah, intan putih ya mboten ngertos gambarannya. Intinya surga ini sangat indah, tapi lebih indah surga Firdaus. Kita sering membacanya Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannati adnin tajri min tahtihal anhar. Terus selanjutnya saya bacakan artinya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jadi insya Allah kita itu adalah sebaik-baik makhluk. Kenapa kok sebaik-baik makhluk? Menggunakan yang Allah anugerahkan, diberi akal pikiran, sehingga berbuatnya tidak seperti binatang ternak. Karena ada orang yang dengan sadar itu menghilangkan akalnya, sehingga dia berbuat seperti binatang, tidak punya peri kemanusiaan seperti yang saya sebutkan tadi. Sebaik-baik makhluk, balasan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi orang yang bertakwa balasannya adalah surga, namanya surga Aden, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi diberi rumah, diberi tempat tinggal, yang tempat tinggalnya di bawahnya ada gemericik air sungai. Ya kalau kita bayangkan agama Islam ini diturunkan di tanah Arab. Kalau orang Arab bayangkan umai ngisore orang banyune kan wangel, tapi nek wong Indonesia apa meneh wong Klaten, terutama daerah lor ya, daerah Jawa niku, sungai itu biasa mengalir, iso dialirkan nang ngisor bawah rumahnya. Maka orang Arab itu, ada orang Arab ke Indonesia, ketika ke Klaten itu menjawab gini, Jawa jannatu fil ard. Jadi surga di dunia ini, Jawa ini seperti surga yang ada di dunia. Karena memang Indonesia ini tempat yang paling indah. Jadi kenikmatan yang mungkin hari ini tidak kita dapatkan, kira-kira ngandhape griya awake dhewe atau griyane awake dhewe sampun enten kolam renangnya Pak Bu.
Ya enten sing sampun, enten sing dereng. Sing sampun nggih paling pinten enten gangsal. Nah, teng desa mriki mungkin boten ya. Tapi nanti di akhirat bukan hanya kolam, ternyata rumah kita di bawahnya sendiri ada aliran sungai. Dan aliran sungainya aja dibayangi kaya sungai kados dinten samenika. Napa? Sing lewat mung pempes, ngoten sing lewat sampah. Sungainya indah. Bisa jadi dipenuhi kalau gambaran surga, sungai di surga itu apa? Isinya airnya air susu, isinya air madu. Gambarannya kan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, nama surga selanjutnya yaitu surga Naim, yang merupakan surga yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beramal soleh dan bertakwa, terbuat dari perak biru dipenuhi dengan kenikmatan. Jadi surga Naim terbuat dari perak biru. Intinya sama Pak, diperuntukkan bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, tinggal seberapa nanti amal solehnya. Karena janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannah. Kabar gembira untuk orang yang beriman dan juga beramal soleh, bahwasanya bagi mereka jannah tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian yang selanjutnya yaitu surga ma'wa. Ini sama bagi mereka yang beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cepatkan ya, soalnya waktunya 50 nih, 49. Enam ya. Jadi surga ma'wa. Kemudian yang selanjutnya apa? Surga Darussalam. Surga Darussalam adalah untuk mereka yang kuat iman dan Islamnya, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman sehari-hari. Jadi balasannya masing-masing sudah beriman, beramal soleh, dan kuat iman dan Islamnya. Ada penyebutan kuat iman dan Islamnya karena ada beberapa orang yang dengan iman dan Islamnya mendapat godaan yang bertubi-tubi, baik tawaran kenikmatan ataupun tawaran siksaan. Banyak orang yang karena keislamannya kemudian disiksa. Kalau pada masa Rasulullah mungkin yang dialami mujahidah pertama dalam Islam yaitu Sumayyah. Ketika dia masuk Islam, maka Abu Jahal mengikat dia dalam tiang, kemudian disalib, dipecutin, dipukulin, kemudian ditawarkan untuk murtad nanti akan dibebaskan. Sampai kemudian Rasulullah SAW lewat, hanya berucap, karena pada waktu itu Islam belum ada 40. Rasulullah belum bisa apa-apa. Rasulullah hanya memberikan gambaran, memberikan pesan, wahai Sumayyah, bersabarlah dengan keislamanmu, karena sesungguhnya balasan bagimu adalah surga. Maka Sumayyah tersenyum. Yang senyuman ini membuat Abu Jahal semakin marah. Kemudian dia mengambil tombak, ditusukkan ke Sumayyah dari depan tembus ke belakang ini demi mempertahankan Islam. Maka bagi orang yang mempertahankan keimanannya, maka baginya surga Darussalam. Apakah hari ini orang yang seperti ini masih? Banyak Pak yang mendapatkan siksaan karena keislamannya. Biasanya di negara-negara Eropa. Bukan hanya di Eropa, di Indonesia juga pernah. Mungkin kita pernah pembakaran Masjid Tolikara gitu ya. Peristiwa Poso, peristiwa Ambon itu contohnya. Atau ada yang iming-iming dengan harta. Kemudian yang selanjutnya yaitu surga Darul Muqammah, yang diberikan kepada orang-orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan bersedekah, mengajarkan berinfak, mengajarkan sopan santun, mengajarkan apa Pak Bu? Ngajari senyum, ngajari
sumeh, ngajari kebaikan, ngajari bisnis, maka baginya adalah surga darul muqammah. Jadi ketika kita punya kebaikan, berbagilah dengan orang lain. Walaupun mungkin orang lain kon bayar, ya ojo larang. Misalkan kan keahlian kadang untuk mendapatkannya kita butuh bayar. Gak apa-apa, yang penting standar. Kemudian yang nomor 7, surga muqammul, yaitu bagi orang yang ketika hidup di dunia senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surganya terbuat dari emas. Asal untungnya sambung negara nih. Kenapa konsentrasi soalnya nunggu ada. Nah, yang terakhir nama surga yaitu surga khuldi. Untuk siapa surga ini? Yaitu untuk umat Islam yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 8 yang saya sampaikan ini menjadikan ibu-ibu ada kangen salah satunya supaya dapat masuk surga. Sing dipun kangeni surga pundi Pak, Bu? Surga Firdaus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya ada sebuah amalan yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan, dan ini nanti akan menjadikan kita mudah masuk surga dengan hisab yang ringan. Yang pertama yaitu orang yang senantiasa menjalin silaturahmi, orang yang senantiasa menjaga hubungan baik, terutama hubungan keluarga. Karena banyak orang bapak ibune sami, tapi ternyata mboten akur. Kapan mboten Pak? Biasanya gara-gara apa Pak? Warisan. Kalau masalah warisan ini apa? Sensitif. Kalau nek duwe warisan, kadang bapak ya ora perlu pesen kae nggo kae iki ya kadang marahi GC. Maka sudah ketika meninggal udah biar anaknya rukun adil dan dibagi. Nek laki-laki ya dapat 2, nek perempuan dapat 1 sesuai dengan syariat Islam. Begitu juga menjaga silaturahmi dengan tetangga, dengan masyarakat. Jadi orang yang sumeh, senang membantu, bawa mobil ya senang nganterin tetangganya kalau ada keperluan, menjaga hubungan baik, maka bisa menjadi sebab masuk surga dengan mudah. Apalagi nek sami-sami jamaah masjid, niki tetap jelas kudu rukun, kudu kerjasama. Maka mudah-mudahan dados jamaah masjid mualimin mempermudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Pak, yang termasuk dan ini paling gampang untuk masuk surga, yaitu apa? Orang yang senantiasa menuntut ilmu, orang yang belajar agama, orang yang ngaji, maka akan dimudahkan masuk surga. Walaupun ngajinya hanya sekedar kultum terawih, kultum habis subuh, itu termasuk bagian dari thalabul ilmi. Maka mestine nek berterawih ya ampun do langsung bubar, walaupun rada-rada ngantuk diikuti, karena para Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mau menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya untuk masuk surga. Yang terakhir Pak, yang sebenarnya banyak, saya sampaikan satu lagi, yang menjadikan seorang hamba mudah masuk surga, yaitu apa? Orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian mengisi di dalamnya dengan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi ini ada sebuah doa
dari malaikat Jibril yang harus kita waspadai, Pak. Jadi pas Rasulullah SAW naik mimbar, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali, amin, amin, amin. Maka para sahabat bingung, ya Rasulullah, kenapa mengucapkan amin, amin? Maka salah satu jawaban Rasulullah, sebenarnya ada 3. Salah satu jawabannya, sungguh rugi. Masih bisa Pak Budi, tinggal 2 menit. Sungguh celaka orang yang ketemu bulan Ramadan sampai selesai, tapi ternyata dosanya tidak diampuni oleh Allah. Karena hadisnya man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, landasannya iman. Iman yaitu apa? Percaya dengan janji-janji Allah. Kemudian wahtisaban, niatnya mengharapkan ridhonya Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang sudah lalu. Maka nanti Ramadan berakhir, mudah-mudahan amal kita diterima Allah, dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Kalau Allah kemudian mengambil nyawa kita, insya Allah jaminannya surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian dan terkhusus untuk saya pribadi. Dan mudah-mudahan yang terpenting Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mempertemukan kita kembali nantinya. Kalau diberi kesempatan bulan Ramadan, mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Dan yang terpenting adalah bisa bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz. Semoga yang beliau sampaikan dapat mendapat ilmu kita dan kita dapat memperkuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.